Iya, Mas Antoni, kalau tadi kita membicarakan tentang aplikasi meeting video conference yang tadi baru Mas Antoni bahas, tapi ada juga aplikasi yang hingga saat ini, dulu juga sempat booming dan tapi sampai saat ini pun aplikasi tersebut masih ada, yaitu aplikasi Facebook. Nah, kalau Mas Antoni melihat sendiri, kan sempat aplikasi Facebook dinyatakan tidak aman. Apakah sampai sekarang juga aplikasi ini sebenarnya masih belum aman juga atau bagaimana, Mas Antoni? Masih belum, apalagi dengan adanya beberapa fitur Facebook ini memang dibuka untuk, ya Facebook ini kan ujung-ujungnya komersil. Mereka ini memakai big data kita ini untuk melakukan riset, untuk melakukan menjual database kita untuk ke e-commerce, ke startup-startup lain. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi data kita itu udah pasti diperdagangkan. Makanya kita perlu dorong bagaimana data dalam negeri ini bisa lebih secure. Kita juga ingin mendorong bagaimana Indonesia ini punya data center sendiri. Jangan sampai lagi itu di luar negeri lagi. Jadi kedaulatannya itu udah nggak ada. Ini yang perlu kita pikirkan bersama ke depan, karena data ini sangat urgent untuk kita punya sebuah security yang lebih baik. Kalau Facebook, saya amati ya pasti tetap ada celahnya. Apapun itu, aplikasi apapun itu pasti ada celahnya. Dampaknya besar, apakah celahnya itu terlalu besar atau masih bisa dimaklumi. Nah, ini yang kita paling hanya bisa kita amati begitu. Iya, dari sejumlah aplikasi-aplikasi tadi, misalnya kita ingin menggunakan sebuah aplikasi, otomatis ada permintaan untuk melakukan pendaftaran, mengisi data-data seperti itu. Menurut Mas Antoni sendiri, apa data yang seharusnya kita tidak perlu bagikan jika kita diminta mengisi data pada suatu aplikasi? Kalau kayaknya susahnya begitu, kalau data yang udah karena biasanya kita udah agree dengan terms and condition-nya. Jadi ketika kita agree dengan terms and condition-nya, jadi kita udah ibaratnya kalau mereka mau pakai data itu ataupun mereka mau menggunakan data itu udah boleh gitu loh. Karena terms and condition-nya kita sudah accept, udah setuju. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi susah. Kadang kalau kita tidak mengisi ini harus diminta. Gak mungkin dalam membuat satu account itu tidak ada email. Kira-kira gitu. Jadi udah automatically. Jadi data kita ini udah hanya saja komitmen dari perusahaan itu harus seperti apa. Nah, ini yang harus kita lihat lah, kira-kira gitu. Mas Antoni, misalnya ada aplikasi baru nanti, masyarakat awam kan ini kalau booming langsung ikut masyarakat, kalau ada yang terbaru pasti langsung download aja, langsung isi. Nah, kita supaya kita bisa mengetahui sebuah aplikasi itu sebenarnya bertanggung jawab. Apakah ada poin-poin misalnya data-data yang mereka minta ketika kita ingin sign up yang kita bisa curigain, wah mereka minta ini, kemungkinan ini aplikasinya kurang baik, seperti itu? Apakah ada, Mas Antoni? Susah ya Mbak ya, karena kalau aplikasi ini rata-rata udah database kita ini, tapi Zoom kalau nggak salah tidak minta nomor handphone, itu udah, nah hanya email, tapi dari email ya, tapi nggak ada yang aman sih Mbak Jasmine, intinya gitu sih Mbak, susah, udah susah di dunia begini, mereka perdagangkan datanya, jadi kayak hari ini aplikasinya valuasinya besar ini karena penggunanya banyak, jadi intinya begitu, jadi meskipun income-nya minus, kayak hari ini dengan adanya e-commerce di Indonesia, banyaknya belum untung aja, tapi mereka valuasinya besar. Berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu, mereka mendevelop perusahaan, misalkan Pak Khairul Tanjung misalnya, dengan perusahaan yang sangat besar, valuasinya baru sekian. Tapi beda dengan perusahaan digital yang memang asetnya minim, income-nya besar, tapi profitnya itu malah kadang minus, tapi bisa valuasi lebih besar. Nah, ini yang mereka cari ini, data ini gitu loh. Jadi pengguna ini semakin besar, valuasi dari perusahaan itu makin besar juga. Jadi kalau untuk soal yang tadi detail itu ya nggak ada yang aman lagi lah di dunia ini. Dengan kata lain, Mas Antoni ini berbalik lagi kepada perusahaannya yang mau komitmen untuk menjaga data-data si pengguna, seperti itu ya Mas Antoni ya. Ya Mas Antoni, kalau kita melihat aplikasi Zoom ini, yaitu aplikasi meeting video conference ini banyak digunakan karena memang dia bisa memuat dengan banyak orang, berbeda dengan WhatsApp.
kan WhatsApp hanya terbatas ada 4 orang. Nah kalau tadi Mas Antoni bilang kalau WhatsApp itu lebih aman seperti ini sejauh ini karena bisa di-encrypt demikian. Nah kalau kita ingin membutuhkan banyak orang seperti itu untuk melakukan video conference, kira-kira aplikasi apa Mas yang bisa kita gunakan selain Zoom ini? FaceTime cukup secure, FaceTime untuk FaceTime audio dan video, tapi saya nggak tahu bisa berapa banyak. Kalau misalkan WhatsApp, keunggulannya ini WhatsApp, Telegram ini karena punya end-to-end encryption-nya, jadi itu lebih aman. Jadi langsung, tidak ada lewat ini lagi gitu. Tapi Zoom ini susah, menerapkan end-to-end encryption-nya susah. Karena mereka kan open, semua orang bisa masuk, ini bisa, jadi nggak ada, jadi mereka ya begitu open. Beda dengan WhatsApp yang end-to-end encryption-nya itu ada. Gitu, Mbak Desmi. Berarti dengan kata lain video call WhatsApp lebih aman ya Mas ya sejauh ini dengan meskipun jumlah sedikit ya? Mungkin limited 4 orang kalau nggak salah ya. Berapa orang ya? Saya juga jarang. Mas Antoni tadi Mas Antoni sempat menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah mendukung aplikasi-aplikasi lokal yang digunakan untuk masyarakat Indonesia agar lebih aman seperti itu untuk menggunakan data-datanya. Nah, Mas Antoni sendiri nih sebagai pengamat IT dan pasti ada kelompok-kelompok lain untuk pengamat IT sudah melakukan apa nih untuk pergerakan apa kepada pemerintah supaya pemerintah melihat nih dan melakukan untuk membuat atau nantinya bisa ada kebijakan seperti itu, sudah ada yang dilakukan Mas Antoni? Saya dapat update beberapa kementerian memang lagi dorong saya nanti beberapa inisiasi sudah mulai, dan yang paling penting sekarang sebenarnya kalau di sisi lain yang paling penting misalkan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa jadi gini, salah satu cara lain adalah kita menggunakan email yang bukan email utama kita. Kalau untuk yang kita udah tahu aplikasi itu insecure, kita pakai email yang baru, yang memang database-nya itu bukan kita pakai sehari-hari. Jadi capturing dari keseharian kita ini tidak tercapture. Misalkan hari ini yang harusnya saya pakai email A untuk transaksi dan lain-lain, nah untuk yang aplikasi tidak aman saya pakai email B. Ini salah satu solusi untuk kita menjaga agar behavior kita ini tidak kedetek juga. Kira-kira gitu. Jadi banyak sekarang riset-riset di luar, banyak sekarang perusahaan-perusahaan riset itu mendata ini behavior dari kita. Kalau kita sering membuka A, kita akan disuguhi A. Kita sering membuka B, akan disuguhi B. Jadi ini yang banyak dilakukan oleh riset-riset dari luar, itu mencari big data seperti ini. Tapi kalau misalkan kita udah tahu, oh ini nggak aman, ya udah kita pakai email A, email yang baru, nomor handphone bahkan yang baru, nah itu akan jauh lebih aman. Jadi kita nggak ketahuan nih behavior yang biasanya saya buka isu ekonomi, jadi saya nggak ketahuan. Jadi itu anggap orang baru, baby baru lah misalnya. Baik, terima kasih Mas Antoni, terima kasih atas informasinya Mas Antoni, sehat-sehat selalu Mas Antoni, sukses. Sehat-sehat Mbak Desmi, salam untuk teman-teman JEK TV dan penonton setia JEK TV. Terima kasih Mas Antoni. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Antoni Leon selaku pengamat IT. Kami akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.